wave back. Nah, aku mungkin nggak terlalu panjang bridgingnya. Aku pengen kasih tahu narasumberku, pasangan seru ini juga relate nih. Kita bisa banyak belajar sama narasumberku. Jadi mereka ini pasangan yang ternyata sudah bersahabat lama lalu menikah. Pasti udah tahu, dan kita udah bisa menyaksikan perjalanan mereka dari filmnya, judulnya Teman Tapi Menikah. Wah, aku udah nonton tuh. Yang kedua belum nonton, nanti aku mau nonton. Nah, aku juga salah satu fansnya mereka. Kamu pasti sahabat-sahabat LPS juga sering lihat nih kalau mereka lagi traveling, lihat di YouTube-nya mereka ya, seru banget kayaknya. Bisa pakai camper van gitu sama anaknya. Nanti nama anaknya aku kasihin ya, nama anaknya Skala. Wah, pasti udah tahu nih. Follower-followernya juga udah mulai banyak berdatangan untuk nonton IG live aku sore ini. Nah, sebelum aku mengundang, tapi aku juga nggak berhenti-berhentinya untuk ingetin kalian nih sahabat APS ya, jangan lupa dalam mengelola keuangan yang perlu banget kalian pegang adalah terkait dengan keteguhan dan konsistensi ya. Pokoknya jangan lupa penghasilan yang kalian terima, pendapatan yang kalian terima itu harus disisihkan ya, bukan disisakan. Kenapa? Karena sisihkan uang tabungan itu penting untuk kamu, fondasi kamu menyiapkan financial planning. Nah, simpannya di mana sih kalau mau uangnya semuanya aman terkendali? Ya, simpannya di bank, dan kalian gak usah khawatir karena ada LPS yang akan menjamin simpanan kamu, tabungan kamu, giro kamu, deposito kamu aman di bank. Kalian udah nggak usah terlalu khawatir. Yang penting kalian penuhi aja syarat penjaminan 3T yang sering aku ulang-ulang terus dan ada selalu di setiap konten kita, yaitu tingkat penjaminan yang kamu terima tidak melebihi dari tingkat penjaminan LPS. Yang kedua, jangan lupa semua transaksi tercatat di buku bankmu ya, atau sekarang kalau di digital kalian bisa cek tuh ya di akun digital banking kamu. Terus yang ketiga, jangan menjadi pihak yang merugikan bank ya, atau memiliki kredit macet. Jadi kalau punya kredit harus dilunasin. Oke, terus aku ragu nih bagi mau nabung di mana, nggak usah ragu karena semua bank yang beroperasi di seluruh Indonesia, bank umum, BPR, konvensional syariah, semuanya kita jamin. Jadi sahabat LPS nggak usah ragu lagi untuk simpan uangmu di bank. Oke. Kayaknya aku mau cek temanku apakah sudah datang pasangan seru itu. Udah ya? Oh iya, sahabat apa sekalian bisa tanya ya. Nanti komentar atau share atau menanya sama narasumberku di Hai. Oh ini ya. Hai, Halo. Hai Halo, Ayu, hai Dito. Hai, kalian bisa dengar suaraku dengan jelas ya? Aku pakai masker nggak apa-apa nggak? jelas Aman ya? ya. aman-aman. Oke, thank you. Hai Ini dia semuanya. pasangan seru yang aku bilang tadi. Say hi Hai, to Ayu and Dito. Halo. Nisha. Yes. Jadi sekarang Ayu sama Dito berada di Bali. Bali. Betul. Aku cemburu-cemburu gitu karena aku di Jakarta. Jadi kalau di Bali tuh bawaannya hawanya hawa ini ya, hawa pantai, hawa libur gitu ya. Padahal enggak, sebenarnya Ayu sama Dito ini udah lumayan lama ya stay di Bali ya. Oke, aku sebelum kita ngobrol, boleh aku bridging sebentar ya. Jadi Dito Boleh sama dong. Ayu ini adalah pasangan yang aku anggap ini nih apa ya, role model nih ya. Karena menurut aku kalian seru, punya banyak inspirasi story yang bisa di-share ke sahabat LPS. Terus juga aku juga melihat kalian sekarang udah punya bisnis kuliner ya di Bali. So aku pengen nanti Dito sama Ayu bisa cerita nih sebagai pasangan muda ya, juga menikahnya kalau nggak salah belum 5 tahun, dan you Ya, have punya apa ya, punya keberanian untuk membuat suatu gebrakan. Yuk kita bikin sesuatu yang baru berdua. Oh, itu challenging banget sih, gitu ya. Itu challenging banget. Apalagi berbisnis berdua nih, ya kan? Bikinnya Ya, bareng sama-sama.
Nanti cerita ya sama kita ya. Dan Oke. alokasi-alokasi kalian dalam pengelolaan keuangan untuk prioritas keluarga pastinya, untuk skala pastinya. Terus aku banyak loh, ini teman-temanku pada nanya, cuma tanyain dong sama Ayu sama Gito alokasi liburannya gimana sih? Alokasi liburannya gimana? Nah, iya kan apalagi kalian bisa dibilang entrepreneur kan. Nah, coba nanti cerita sama kita ya, gimana tuh alokasi-alokasi kalian terhadap pengelolaan keuangan. Ya. Oke, em, aku mau tanya pertanyaan yang pertama dulu nih. Aduh, keluarga muda sekarang udah 5 tahun ya, Yuk ya? Nikah ya, Yuk? 6 tahun. 6 tahun. Oh, udah jalan 6 tahun. Wow, oke, oke. Ini fase fase 5 tahun aman. Mari berjuang di tahun ke-6. Wah, pasti punya punya cerita yang seru-seru lagi nih, apalagi soal keuangan. Oke, yuk waktu berdua nih komit nih mau menikah, kita boleh ya flashback dulu ya, karena kan ceritanya kan kalian pacaran bersahabat lama lalu menikah. Waktu akhirnya kalian menikah nih, ceritain deh gimana komitmen kalian dalam mengelola keuangan. Oke, Aku. aku dulu ya. Ya, oke. Ini Sweet, menarik, sweet. ini menarik banget ya. Jadi pertama kali Yes. kita membahas sesuatu yang lebih dalam gitu ya sebelum menikah. Mm-mm. Kita Mm-mm. tuh ngebahas kira-kira setelah menikah mau kerja apa dalam jangka Oke. mungkin tahun gitu ya. Jadi istilahnya Mm-mm. pas nikah kita udah ngobrol, nanti kamu mau kerjanya apa? Nanti gue kerjanya apa gitu. Jadi istilahnya Mm-mm. mungkin di saat orang-orang atau Sungkan gitu kali ya. iya maksudnya orang lain sungkan gitu, kita malah Iya. berdua tuh kayak nanti kita perduitannya dari mana nih penghasilannya gitu. Bener-bener. Kayak karena itu berhubungan dengan passion kan. Waktu itu kita saling Betul. nanya, passion kamu apa, passion aku apa gitu. Dan Mm-mm. akhirnya malah nyerempet jadi udah ngebahas uang gitu. Apalagi kan Iya. kita waktu itu menikah modal sendiri ya, istilahnya kayak ya udah deh Mm-mm. modal lo berapa, modal gue berapa, yuk pesta dan lain-lain. Jadi itu udah ngomongin duit tuh sebelum Yes. menikah. Sampai Yes. akhirnya sudah menikah, akhirnya kita ngobrol lebih jauh lagi pastinya, tapi memang kita udah komit untuk semua keuangan itu aku yang ngurus. Jadi Dito juga Oke. sudah mengizinkan atau mengizinkan aku untuk running semua kegiatan finansial keluarga, dan Oke. alhamdulillah stakeholdersnya senang. Happy ya. Balik modal. Balik modal terus ya, running terus ya keuangannya. Rezeki suami lancar, Mbak. Amin. Iya bener. Kompor ngebul pokoknya ya. Jadi akhirnya along the way perkawinan kita sampai umur di mau jalan 6 tahun ini, ya kita udah komit bahwa nggak berubah tuh, tetap aku yang ngurus, tapi memang ada beberapa hal yang kita adjust, malah dari pemasukannya. Jadi misalnya kayak kita adjust pekerjaannya apa aja nih, pemasukannya dari mana aja, lebih ke situ. Tapi kalau Oke. untuk pengelolaan kita udah komit untuk aku yang pegang dan aku yang running segala kegiatan finansial keluarga gitu. Ya. Paling aku nambahin dikit sih. Kadang-kadang tuh masalah keuangan yang tadi Ayu bilang juga itu apa ya, sedikit malu untuk dibahas pasangan-pasangan. Nah, mungkin itu cheat kita sebagai teman gitu. Jadi benar-benar dari awal tuh aku tuh dulu sempat mau jadi pilot malahan, karena menurutku gaji pasti, terus Iya, pasti iya. dapat apa tunjangan-tunjangan yang Benefit, yes. masa dari Dari seniman kantor gitu ya. ya, dari seniman kita bisa makan apa nih. Nah, tapi karena ngobrolnya tuh bener-bener deep dan jauh masalah keuangan, menurutku jadi nyambung gitu, Mbak. Laki-laki tuh harus jujur dulu nih. Pas lagi bahas keuangan tuh bener-bener harus kita ngobrolin, oke, harta gue tuh segini, gue nggak punya utang, lu punya utang atau enggak, itu sampai kita bahas sih sebenarnya. Nah, tidak ada apa yang namanya ditutup-tutupin. Jadi pas nikah nggak ada yang surprise gitu, kayak oke, stick to the plan. Kita mau mau liburan, kerja, itu udah ada plan malah sebelum nikah itu. Gitu. Oh, it's good. Jadi komitmen dan kejujuran di awal ya. Yang namanya teman sebelum menikah kan, kalau udah menikah itu teman sehidup semati ya. Jadi apa-apa juga harus diomongin banget gitu ya. Termasuk dengan waktu kalian komit untuk menikah,
pekerjaan apa, pemasukannya gimana, semuanya diomongin dari awal. Nah, ini penting juga nih buat sahabat LPS yang mungkin sekarang lagi perencanaan pernikahan atau yang sudah menikah juga udah bisa mulai membenahi gitu ya, kira-kira pos-pos apa nih yang harus bisa di-sharing sama pasangannya. Good banget, aku setuju. Nah, terus kalau sekarang nih ya, untuk masa depan nih, tiba-tiba sekarang along the way udah mau 5 tahun, kalian mengambil risiko gitu ya. Let's move to Bali, terus kita bikin bisnis. Itu aku yakin pasti kan punya perencanaan yang panjang lah ya, pasti sangat-sangat matang gitu kan. Dan menurut aku sebagai pasangan muda nih, kalian mengambil resiko ini, wow, menurut aku hebat sih gitu kan. Boleh nggak sih ceritain akhirnya bisa memutuskan untuk, ayo kita coba deh gitu, apapun resikonya kita ambil. Boleh cerita nggak yuk? Oke, jadi kalau untuk tantangan dalam berbisnis sama pasangan, memang aku sama Dito awalnya memang kita nggak tahu ya bahwa kita ternyata cocok. Karena memang secara istilahnya kayak akhirnya menjadi suami istri, ya kita tahu bahwa kita bisa discuss apapun gitu. Ya buktinya kita sebelum menikah kita udah bahas nanti mau punya anaknya, model parentingnya kayak gimana pun tuh kita udah bahas. Dari segi finansial pun, dari segi utang apa penghasilan semua kita udah bahas gitu. Nah pada saat usia pernikahan kita mungkin 1,5 tahunan, akhirnya memang ada satu kesempatan yang membuat kita akhirnya berbisnis bareng. Nah pas pada akhirnya along the way pas bikin bisnis itu kita jadi tahu, oh ternyata kita juga cocok nih. Karena apa? Pas pada saat pembangunan bisnis kita nggak berantem terus gitu loh Mbak. Istilahnya gini, memang ada perbedaan pendapat, tapi entah kenapa kita selalu bisa menyelesaikan itu gitu. Karena satu contoh ya, ada beberapa masalah di rumah tangga kita yang kita tuh kayak mentok gitu, dalam artian kayak oh oke, misalnya contoh di hobi gitu ya. Itu tuh malah masa berantem banget sampai kayak mau lebay deh, pokoknya lebay. Tapi abis itu ya memang udah. Tapi untuk di bisnis ini nggak pernah ada yang gontok-gontokan yang sampai parah banget gitu. Dan kenapa beda pendapat, Dito tiba-tiba suka turun. Kadang-kadang kalau Dito yang ngotot, aku juga kadang turun. Jadi memang secara alamiah, aku ngerasa sama Dito, oh kayaknya kita cocok nih, salaman deh, mantep nih bisnisnya bareng. Nah akhirnya kita terus berjalan, tapi memang ada beberapa hal yang misalnya kayak, Dit, kayaknya kamu di pos ini deh, aku di pos ini, kamu jangan kesini ya. Sama, Dito juga bilang, nanti kamu jangan di pos ini ya, soalnya aku mau megang bla 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 bla. Jadi istilahnya untuk di bisnis itu kita benar-benar take team. Makanya kenapa memang ya mungkin bisa dibilang challenge, tapi kita udah tahu nih, udah paham bahwa oh kita bisa saling ngisi di bisnis ini gitu. Karena kita nggak pernah yang malah jadi keki-kekian atau apa, itu nggak pernah. Paling ini juga kita berdua tuh bisa nurunin ego saat berbisnis. Terus kalau tadi misalnya ditanya kok berani gitu ya. Nah, yang harus digarisbawahi, kita itu alhamdulillah bisa menyelesaikan kayak kebutuhan primer kita, kayak rumah, itu tuh udah di awal, Mbak. Makanya jadi yang teman-teman harus tahu, kita tuh nabung dari sebelum menikah. Yang harus itu tuh jauhnya di sana. Ayu udah kerja, bisa nabung. Terus aku waktu itu misalnya jual beli sesuatu gitu ya, ada kendaraan, terus jadi broker, kerjain gitu. Nah tabungannya itu udah bisa bikin kebutuhan kita terpenuhi gitu ya, yang awal. Akhirnya kita merasa bahwa oke, nih next challenge-nya apa ya, berbisnis itu. Dan ya cocok banget sih sebenarnya, karena kadang-kadang berbisnis dengan pasangan juga cocok-cocokan. Jadi balik lagi komunikasi kalian yang harus diperbaikin dulu di awal. Bener. Karena komunikasi dalam berkeluarga mungkin agak harus di-adjust saat berkomunikasi dalam berbisnis, apalagi bisnisnya partnernya sama pasangan kita sendiri ya. Terus tadi aku juga menggarisbawahi tadi Ayu sama Dito bilang kompromi ego ya, itu penting banget dalam berbisnis. Mungkin aku belum punya pengalaman di situ, tapi aku bisa kebayangnya lah ya. Mungkin setiap hari ngomonginnya udah ngomongin kerjaan, nggak perlu langsung ke tempat kamu punya coffee shop ya, atau punya coffee shop atau apa, bisa ngobrol di rumah gitu ya, bisa sambil makan di rumah bareng sama anak.
it's kind of fine, menurut aku tuh seru banget sih, dan kalian cukup berani ya, dan kita perlu apresiasi nih, sahabat LPS nih pasti banyak banget belajar sama kalian. Oke, banyak nih pertanyaan-pertanyaan dari sahabat LPS yang udah mulai masuk, tapi sebelum ke situ, mungkin boleh nggak sih sharing sedikit eh, pos-pos nih waktu kalian terima income lah ya, kalau aku nih, karena aku apa namanya, pekerja, jadi kalau masuk fix income lah ya. Nah kan kalau Ya, kalian kan entrepreneur nih, nah jadi aku bilangnya once kalian dapat pemasukan, pos-pos apa aja sih yang pertama kali kalian pisahkan? Oke. oke. Apakah, oh, silakan Ayu. Oke, jadi kalau untuk pos-pos sendiri, sebenarnya gini, ketika ada pemasukan atau misalnya ketika kita istilahnya dapat penghasilan, karena kan kita digabung nih, Ya, kita mesti tahu sistemnya digabungkah atau misalnya teman-teman Sendiri-sendiri. sendiri-sendiri gitu, terus baru nanti teman atau bulanan baru digabungkan atau apa segala macam. Tapi kalau dari aku bisa bilang kita berdua tuh udah jadi satu bahagia. Jadi setiap ada pemasukan oke, kita menjadi satu kesatuan bareng-bareng. oke, Dan sebenarnya kenapa kita memilih itu? Karena awalnya itu memudahkan kita. Itu kan balik lagi ke preferensi rumah tangga masing-masing gitu ya. betul, Tapi ya, kita jadi pot gitu. Nah, ketika satu pot itu udah tergabung, biasanya pastinya ya karena kita juga ada istilahnya tim gitu ya. Biasanya yang udah oke, dipisahin itu untuk orang lain dulu. Biasanya untuk oke, untuk gaji. tim dulu ya. Oh, Ya, gaji, untuk oke, ya, sebenarnya gaji itu kan masuknya mungkin bisa dibilang operasional lah ya gitu. ya, Dan misalnya udah digabung, biasanya gini, gaji operasional dan lain-lain, loan untuk PT kita, PT ADK ya, bukan si Studio ya, Coffee ini beda. ya, Terus ya, biasanya itu untuk operasional rumah, jadi beda lagi, ada PT, oke. ada rumah Kalau soal gitu. rumah nih ya. Mm-mm. Dan tuh ada listrik, ada air, sampah dan lain-lain. Terus Ya, habis itu ya, ini dana tabungan pastinya. Jadi tabungan oke, ini nih bisa aku sih gabungin ya antara tabungan ya, sama dana jadi satu. Karena menurut oke aku jadi kayak satu. aja gitu. Iya, Karena iya, iya, kalau udah nabung ya udah nggak aku apa-apain juga gitu. Jadi aku nggak perlu ada oke, tabungan, habis itu dana darurat lagi nggak. Jadi langsung iya, semua tabungan dana jadi darurat satu. ya. Terus Oke, berikutnya biasanya aku belanjain juga tuh kayak beli emas sama sesuatu investasi gitu ya. Mm-mm. Kak, bisa dicairkan, Iya, nggak gampang tapi nggak susah juga gitu. iya, Temen iya, iya, iya. instrumen-instrumen apa ya, ya kayak emas atau misalnya deposito bahkan. Nah, Gitu. hmm, Terus oke. satu lagi, ini masuknya ke liburan sama ke Nah, murah. self reward namanya. Tapi balik lagi, Nah, kalau untuk liburan sendiri, tadi kan temennya Mbak yes. Anggia gimana sih liburannya, anggarannya gitu. Oh, Sebenarnya kalau liburan sendiri, kita tuh malah kadang tetap balik modal dalam tanda kutip. Karena apa? Biasanya oke. pas pada saat liburan, biasanya kita malah bikin konten kan. Teman-teman tahu Iya, sendiri tuh iya, iya. kita di YouTube dan kadang-kadang malah banyak brand-brand yang kerja sama kita pas pada saat kita lagi liburan itu gitu. Jadi sebenarnya Oke. bilang liburan juga hura-hura nggak juga sih karena kadang itu jadi Iya, kerja iya. kita gitu. Terus Nyambi lagi ya ya jadinya ya. yang bener-bener self reward lah ya kayak Mm-mm. pengen beli Dito tapi hobi juga akhirnya jadi kerjaan juga jadi intinya kayak kita kayak ini bisa dijadiin apa lagi ya bisa jadi konten apa lagi Iya, ya iya. yang bermanfaat lagi. Jadi yang kita suka bahas itu kita jadi apa ya, lucu aja sih gitu. Kadang-kadang teman-teman lihat misalnya koleksi barang antik. Nah, itu tuh di vision kita, di tujuan Hmm. kita. Ini suatu saat bisa jadi tabungan yang skala, harganya Mm-mm. baik, kita suka, kita happy, terus nggak semua orang punya, itu yang Yes. kita bilang bahwa kita senang gitu. Nah, jalan-jalan pun gitu, terus kadang-kadang sampai orang nanya kerjaan kalian tuh apaan gitu, karena Mm. bisa dibilang kayak semua yang kita lakukan apa ya, pergerakan kita itu kita udah mikirin nih ini bisa jadi apa gitu. Jadi itu yang sebenarnya teman-teman harus tahu. Kita mikir, oh cuman duduk di pantai, kemarin Ayu baru nulis tuh satu caption, Iya.
itu kita bahas sesuatu, kita bahas ide, abis itu di kantor direalisasikan, kita suruh tim untuk jalani gitu. Nah, mungkin itu yang apa ya, yang kita lagi di titik itu tuh Mbak. Jadi benar-benar Ya. pos-pos bagian itu gimana caranya supaya bisa jadi investasi ke depannya sih sebenarnya itu. Iya, betul investasi, dapur tetap ngebul. Jadi tuh kalian tuh sebenarnya tuh pasangan cuan banget ya, cuan maker banget ya. Pokoknya nggak ada berhentinya. Jadi abis ini bikin apa, abis ini bikin apa. Which is Ya, kalau teman-teman seniman, the idea itu nggak boleh berhenti gitu ya. Even mungkin kita ngelihat kalian liburan, padahal sebenarnya kalian punya punya sesuatu untuk bisa disajikan kepada brand-brand yang yang kerjasama sama kalian ya. Itu which is very good. Aku senang banget nonton YouTube kalian, seru banget kalau traveling-traveling gitu ya. Apalagi sama sama si Sekala tuh masih kecil tapi udah bisa dibawa, benar-benar komprominya sangat hebat. Aku senang banget deh ngeliatnya. Wah, aku harus ini nih banyak pertanyaan yang masuk buat kalian. Tadi ada pertanyaan dari @rahmat @rahmat_LRD. Nah, tapi udah aku bacain. Mungkin tadi juga udah dijawab juga, cara membuat perencanaan keuangan sudah, apa-apa saja yang dibahas di awal ya. Kalian juga ngomongin dari sebelum nikah bahkan komitmen-komitmen apa termasuk untuk finansial ya. ke depannya. Nah, pembagian tugas dalam keuangan rumah tangga itu sangat wajib. Gimana supaya tidak ada konflik permasalahan, Kak, katanya. Tadi Ayu cerita kalau Ayu yang runningin ini, Ayu ya. Nah, Ya, ini mungkin aku kembangin dari pertanyaan ini. Adakah kalanya saat kalian mungkin beda pendapat, waktu Ayu ngerunningin uang, terus bagaimana nih menyelesaikannya nih dalam pasangan keluarga ini? oke. Kalau untuk prosesnya sih alhamdulillah balik lagi ya gitu. Untuk Ya. keuangan pernah ada yang kayak konflik besar sampai jadi sesuatu yang apa ya, bisa dibilang polemik, itu enggak sama sekali. Karena memang satu, Dita udah mempercayakan aku untuk megang, untuk running, dan untuk Oke, menjadikan sebuah perputaran yang bisa menghidupi kita gitu. Nah, oke. tapi memang along the way ada beberapa kesepakatan. Kesepakatan yang Hmm, membuat akhirnya bisa mengambil satu keputusan gitu. Contoh ya, misalnya gini, tadi aku sempat lihat sih ada pertanyaan gitu ya, kayak tapi gimana nih kalau istri yang megang boros gitu, istilahnya iya, boros gitu. Di sini iya, mungkin. iya. Nah, sebenarnya gini, kalau dari aku pribadi, sebelum kita ngatur uang, memang yang harus dibahas itu pekerjaan apa yang menghasilkan uang itu sendiri gitu. Karena kalau Hmm, misalnya kita mau mengatur keuangan, kalau uangnya nggak ada, gimana mau diaturnya gitu. Nah, uang itu kan betul, datangnya dari kita kan. Makanya betul. sebenarnya ketika istilahnya ada yang bilang kayak, aduh tapi aku takut boros. Ya aku mikirnya gini, Hmm, aku sama Dita tuh selalu mikir, kita harus enjoy life ya. Maksudnya kalau kita benar. kepengen, oke deh kita raih gitu. Nah, ketika ada kata-kata boros itu sebenarnya bukan boros, tapi nggak apa-apa kita spend more, tapi ya kita harus earn more juga, intinya gitu. Betul. Yang menyebabkan boros itu kan ketika boros, tapi pemasukannya nggak ada nih, nggak ada pelurunya Nah, lagi. Jadi menurut aku istilahnya kayak nggak ada konflik yang berarti, karena setiap kita kayak, oke, gue mau belanja ini, oke, gue mau belanja ini, oke ya, tapi ntar duitnya gini nih, ya udah cari lagi kita pemasukannya dari ini nih. Malah iya, iya, kita iya. konsen di beli atau spend-nya gitu. Kita malah fokus, oke, ketika kita udah spend ini, apa yang kita bisa buat untuk earn more lagi gitu. Jadi selalu Ya, ada spend earn, bukan spend tapi earn-nya cuma satu atau dua kayak gitu. Ya. benar. Kalau si suaminya sih paling gini sih, aku tuh selalu kayak bikin bisnis plan di otak gitu loh. Kayak Iya. sebenarnya minta sepeda gitu. Mm-mm. Aku selalu bilang, gue tuh bisa dapetin sesuatu dari saat lo beliin sepeda gitu. Gue akan latihan lebih keras. Nanti kalau kita lebih keras dari orang lain, akan dilihat orang gitu. Nah, ya itu yang aku lakuin sebenarnya. Aku buktiin ke dia saat saat oh iya beneran naik sepeda ya, bukan bukan cuma dipajang doang gitu sebagai Iya, iya, kayak suami yang minta, tapi gue tahu apa yang gue minta tuh harus menghasilkan lagi gitu. Akhirnya iya, beneran olahraga lebih gila, brand nempel sama kita. Itu sih karena iya. nggak ada olahraganya gila gitu. Jadi
Oh ya Iya, udah, iya, iya. tenang aja. Saat lo ngeluarin, lo akan dapat lebih besar gitu sih. Ya, artinya jadi tadi kalau aku bisa simpulin, komunikasi kalian dan trust itu penting banget waktu berkomitmen. Siapakah yang mengelola? Mungkin istri atau mungkin suami, ya itu is a choice anyway. Tapi trust dan komunikasi itu harus banget dijaga dalam keluarga ya, apalagi terkait dengan keuangan. Aku setuju banget tuh. Oke, next questions. Aduh, banyak banget. Aku harus milih. Oke. Eh, eh, Tadi kan Mas Dito, ini dari ai.is.fab, Mas Dito sendiri punya peranan apa nih dalam perencanaan keuangan keluarga? Oh tadi Dito sempat cerita ya kalau Dito nih sebenarnya si money maker-nya di business planner-nya tuh Dito nih, collab-nya sama Ayu. Mungkin bisa diceritain lagi, Dito. Ya, aku penenang sih, penenang. Oh Kalau penenang. ada tulisan gitu, pernah nggak sih nggak punya uang gitu? Heeh, Mungkin sebagai apa ya, sebagai penenang, saat misalnya ada yang belum masuk atau kadang-kadang kan kita namanya pengusaha masuknya telat, Mbak. Ada ya, sistem ke depan atau nanti gitu ya, yang teman-teman nggak tahu bahwa eh, kontrak tuh kayak gimana gitu. Dikiranya iya, langsung gitu ya. Nah, iya, iya, iya. yang aku rasakan di sini yang aku bisa bagi ke dia adalah menenangkan gitu. Jadi bukan membuat push atau menyalahkan gitu ya tentang apa yang sudah diatur sama istriku. Jadi kayak lebih kayak oh ya udah santai aja gitu. Iya, Membuat iya. suasana tuh harus secil mungkin supaya kita bisa berpikir lebih kreatif sih gitu. Apa nih yang bisa diraih misalnya seminggu ini ada apa ya bisa bisa misalnya jadi pemasukan gitu. Itu yang sebenarnya harusnya jadi pembahasan di meja makan gitu. Bukannya menyalahkan Mm, oh lu sih duit salah ngaturnya, bukan begitu iya, gitu. iya. Jadi eh, udah dipercayakan malah kayak menenangkan oh ya kalau ada kesalahan bukannya harus menyalahkan sih, harusnya menenangkan. Kalau aku sih itu sih. Oke, oke. Ini penting banget nih sahabat LPS nih ya, terkait dengan komitmen pasangan satu sama lain dalam perencanaan keuangan atau pengelolaan keuangan, karena namanya pasangan itu nggak bisa egonya itu sama-sama tinggi, kadang-kadang ada salah satu harus bisa mengalah gitu ya, apalagi dalam fase-fase struggle untuk keuangan. Nah, pasti menurut aku semua keluarga pasti mengalami hal yang sama gitu ya. Jadi Dito juga cerita ada fasenya dia malah harus sebagai penenang gitu ya. Ya udah tenang aja, padahal Dito ini kalau bisa dibilang tadi Ayu dia yang punya bisnis planner itu sebenarnya mungkin banyak di Dito juga, mungkin bisa sharing juga sama Ayu, tapi dia malah yang tenangin. Nah mungkin kalau kita istri-istri suka gitu ya, yuk ya kadang aduh harus punya ini belum bayar ini belum ini, Iya. anak kamu belum ini ya kan. Aku kebayang sih, tapi Dito bisa bisa berperan lebih untuk bisa menenangkan gitu ya, which is challenging banget nih kita ngomongin soal entrepreneur ya. Oke, thank you Dito. Sarannya sahabat LPS bisa belajar banget nih dari pasangan ini. Nah ini ada lagi dari Stefan Mani Huruf. Wah, oke. Nah Dito sama Ayu udah mempersiapkan dana pensiun belum nih? Wah, seru juga nih pertanyaannya. Saya masih muda banget. Tapi mungkin nih boleh deh ditanyain, udah terfikir atau bahkan udah mempersiapkan belum untuk dana pensiun katanya? Oke, Gimana kalau yuk? untuk Iun, jadi gini, itu kan sebenarnya masuk ke ranah timeline ya, istilahnya kayak kalau Yes. misal timeline kehidupan itu tuh ada masa remaja sampai kuliah, Mm-mm, kuliah mm-mm, fase kerja gitu. Pas pada saat kerja, apakah sudah berkeluarga atau enggak, punya anak, anak besar, anak remaja, kemudian baru menurut kita pensiun gitu. Nah, dalam fase pensiun ini sebenarnya mungkin kita mengkategorikannya bisa dibilang kita umur 40-an, 45 kali ya. Karena dalam artian yes. gini, kita pengen pas pada saat fase di umur 40 sampai 45 itu, kita pengen Mm-mm, udah nggak mikir, aduh gimana nih nyari uang atau apa. Karena memang fase itu kan ya, udah nggak benernya. Tapi iya, kalau misalnya masih produktif, alhamdulillah. Tapi kita gini,
kita belum memikirkan ke pensiun untuk saat ini, tapi itu sudah ada di bank memori untuk dibahas. Karena seperti yang tadi aku bahas, kita sebelum menikah pun kita udah ngomongin nih, kita ke depannya mau kayak gimana. Kalau misalnya pertanyaannya rencana terdekatnya apa? Kalau sekarang rencana terdekatnya itu baru ke pendidikan. Jadi sebenarnya pensiun udah ada plannya, belum kita actually omongin gitu, karena kita masih di tahap pendidikan skala terutama. Karena pendidikan tuh nggak murah ya, maksudnya dalam artian harus dipikirin banget gitu. Kalau misalnya nanya pendidikan gimana, udah ada. Nah, udah adanya tuh bentuknya memang agak unik. Kita juga koleksi kendaraan-kendaraan antik yang kita bahkan suka ada yang gini, Dit, kendaraan ini nanti buat sekolah skala yang ini. Dit, kendaraan yang ini nanti buat tabungan A, tabungan B. Jadi ya itu salah satu tadi posnya itu juga ya investasinya tadi yang aku bilang selain emas, deposito, tanah itu yang kita emang belanjain dalam artian hobi, tapi hobinya menghasilkan yaitu kendaraan antik gitu. Jadi kalau pensiun pertanyaannya belum sih, tapi memang itu akan dibahas nanti. Mungkin kita umur 35-an ya. Sebenarnya udah dibahasnya gini sih, Mbak, kayak mungkin kalau boleh cerita sedikit gitu ya, kita tuh kayak gini, oh kita tuh udah punya tanah berapa sih Beb? Oh ya udah cukup ya buat sampai kita tua, kayak gitu aja sih dana pensiun kita. Kayak tanah di Jakarta, alhamdulillah ada rumah di Bali, terus cukup nambah tanah lagi ya, paling kayak gitu. Soalnya jatuhnya ya apa ya itu sih yang jadi mungkin modal buat kita nanti tua gitu, modal ya, iya ya jatuhnya gitu. Kita tuh kita punya impian gitu ya, apa kita tinggal di luar gitu tuh masih ada loh Mbak, maksudnya kayak apa yang kita punya hari ini gitu, kayak menurut kita apa ini cukup, itu tuh bahasan setiap hari Mbak gitu. Jadi aku senang sampai hari ini kita bahas, Beb kita nambah lagi apa investasi tanah lagi atau enggak, kemana lagi nggak lariinnya, sampai segitunya sih. Karena jual tanahnya susah atau enggak ya, kita mikirin banget. Iya. Itu penting banget tuh. Ya menurut aku ya walaupun belum ada dana pensiun dimasukin ke pos dalam instrumen apapun gitu ya, tapi kan kalian udah punya tanah gitu ya, itu juga udah mulai kecil-kecil tapi bukan kecil lagi. Itu udah fix tuh ya, kayaknya itu bisa. Apalagi ya tadi Dito juga koleksi barang antik ya kan, itu juga udah financial value-nya ada banget gitu ya sekarang ini. Oke. Tadi Dito sama Ayu juga cerita tentang instrumen keuangan yang kalian punya. Kalau nggak salah, Ayu tadi cerita ya nabung ya di tabungan, terus deposito ya Ayu? Ya, betul. Di deposito ya. Nah, apakah itu Ayu udah lakukan dari dulu atau mungkin baru punya pas menikah? Boleh tahu nggak Ayu? Oke. Kalau untuk deposito sendiri, aku pertama kali banget tahu tentang deposito itu zaman aku kuliah, baru-baru awal tahun-tahun awal kuliah lah gitu. Karena waktu udah bekerja, udah dikasih izin untuk handle keuangan sendiri juga sama orang tua gitu. Dan menarik sih karena memang aku juga diajarin sama mamaku ya dulu. Mamaku kan dulu kerja di BI, jadi kayak nggak buta-buta banget lah untuk instrumen perbankan. Nah, pas pada kenal sama deposito itu memang menarik banget sih, karena pas pada saat baru-baru kuliah, aku punya penghasilan, aku mikir dong kayak ini tabungan gue satu-satunya nih gitu. Misalnya dulu punya berapa gitu. Nah, ini satu-satunya nih yang low risk apa ya gitu. Ya udah aku dikasih tahu, browsing juga waktu itu udah browsing bahwa deposito salah satu solusinya gitu, karena memang kalian cuma tinggal nabung, memang bunganya nggak besar, tapi kan uang itu juga nggak diapa-apain anyway gitu loh, dalam artian ya udah disimpan tapi tetap ada resikonya rendah lah istilahnya gitu. Jadi betul. sama banget kenal pas pada saat kuliah itu, dan akhirnya berlanjut terus karena menurut aku itu juga salah satu, menurut aku kayak emas, dia tuh nggak diambil tapi juga nggak segampang itu, karena kan biasanya ada per bulannya tuh gitu. Jadi menarik sih, dan akhirnya menjadi salah satu pilihan juga sih mungkin buat teman-teman yang mau nabung pertama kali, kayak aduh bingung diapain ya gitu, cobain deh boleh dikulik lebih dalam. Wah,
Bener banget nih. Mungkin aku bisa selipin sedikit nih ya. Jadi sahabat LPS, mungkin Ayu dan Dito, jadi deposito itu adalah salah satu produk simpanan yang dijamin sama LPS. Jadi deposito itu yang penting sahabat LPS harus memperhatikan syaratnya. Ya, jadi waktu kalian memasukkan uang deposito ke bank, kalian periksa dulu ya, cek dulu apakah bunga yang kalian terima itu sudah sesuai dengan bunga yang dijamin oleh LPS. Kita punya tingkat bunga penjaminan yang biasanya kita keluarkan secara reguler. Nah, itu syaratnya hanya itu aja. Jadi sahabat LPS nggak perlu khawatir, aduh nanti uang aku, deposito aku, udah aku taruh segini lama, nanti hilang gitu ya. Enggak, tenang aja, ada LPS yang jamin. Jadi sahabat LPS nggak perlu ragu. Ya, seperti Ayu yang kayaknya yakin dari awal sampai sini masih punya depositonya. Mantap Ayu. Oke, aku lanjutin lagi nih ke beberapa pertanyaan. Tadi ada soal liburan deh. Mana dia ya? Oke. Tips-tips liburan supaya nggak boncos katanya Kak Ayu sama Mas Adit gimana nih? Tips liburan, travelingnya seru-seru soalnya. Liburan, ya itu kalau kita berpikirnya liburan itu gimana caranya bisa menghasilkan lagi, itu pasti nggak boncos tuh. Oke. Jadi Iya, bisa betul. keluarin duit, kita bisa bikin video, bisa bikin foto yang bagus. Ya. Di situlah pendapatan kita akan balik lagi gitu ya. Nah, sama kalau belanja gimana Beb? Kamu aturnya? Maksudnya menurutku kayak kita tuh bisa bukan yang seneng belanja gitu loh Mbak tipenya. Kayak di Indonesia gitu untuk baju, pakaian dan lain-lain tuh kita nggak yang ke mall beli gitu, enggak gitu, larinya bukan itu gitu. Makanya orang suka apa ya, kebingungan gitu kayak kok enak banget ngambil bisa liburan panjang, karena yang kita tabung ya emang buat jalan-jalan itu, si traveling yang jauh, traveling yang lama, lebih ke sana daripada belanjanya. Makanya mungkin kalau misalnya liburan kelihatan bisa lama ya karena kita tidak terlalu banyak belanja yang lain gitu. Memang cuman keliling dan tinggal aja sih menurutku. Kalau kamu gimana? Iya, jadi gini, kita tuh sebenarnya bukan yang kayak shopping yuk, itu tuh kita nggak sama. Jadi sebenarnya kasih dana shopping itu yang tadi aku bilang kos hura-hura, sebenarnya memang kayak kita tekan banget buat nanti pas-pasnya kita liburan kita nggak mikir lagi gitu, karena kalau buat aku ya tadi teman-teman juga ada yang nanya tuh misalnya kayak gimana caranya liburan tapi nggak boncos. Nah menurut aku liburan itu memang untuk boncosin. Iya. Ada liburan tapi hemat, karena menurut aku nanti liburannya nggak ada karena kita jadi ini malah jadi stres. Jadi menurut aku hanya ada satu kesempatan kalian untuk liburan, justru itu untuk kalian spend, dan pas pada saat kembali ke tanah air atau misalnya ke tempat tinggal kalian bisa lebih produktif. Yang tadi aku bilang, menurut aku jangan sampai spend more kita membuat kita stres, padahal sebenarnya solusinya adalah ya earn more gitu. Kalau misalnya memang tidak bisa more dalam artian preferensi pekerjaan ya, misalnya ada teman-teman kan kayak workload-nya nggak bisa nih, nggak bisa terlalu banyak, jadi kayak aku cuma bisa misalnya segini, ya berarti mau nggak mau spend-nya harus sesuai sama apa yang di earn. Intinya sebenarnya gitu aja sih. Betul. Iya ya, itu berarti kalian itu untuk liburan itu kan udah dipikirin jauh-jauh hari. Jadi waktu dengan pemasukan ini, pos ini kita earn more untuk liburan, misalnya next year atau berapa bulan ke depan misalnya gitu kan. Nah, jadi sahabat LPS, itulah namanya pentingnya menentukan skala prioritas, ya kan? Jadi waktu kalian dapat pemasukan, kalian memprioritaskan dulu nih, apa sih goals-nya? Tahun ini mimpi aku belum tercapai, liburan ke mana gitu ya misalnya. Nah, itu pos itu yang kalian perlu fokuskan. Jadi kata Ayu bilang, di earn more, tuh lubangnya diisi supaya quality nanti kalian liburan juga gak kerasa kayak apa ya, aduh tapi ini liburan jadi kurang seru gitu ya. Nah, jadi benar nih kata Ayu, jadi waktu lubangnya ditutup,
nanti kebuka lagi, ditutup lagi dengan cara-cara tergantung preferensi pekerjaan kalian. Itu benar banget tuh. Thank you Ayu. Nah, wah nih pertanyaan yang sulit nih. Ini kalau ditanyain ke aku juga sulit. Eh, menurut kalian pentingan mana biaya pendidikan anak atau dana darurat, Kak? Aduh, berat pertanyaannya. Tapi boleh Oke. deh, mungkin Jadi gini, pentingan apa? pertanyaannya sebenarnya menurut aku nggak sulit. Karena menurut aku gini, dana pendidikan sama dana darurat itu adalah hal yang sangat berbeda sebenarnya. Ya. Jadi istilahnya bukan dana pendidikan bisa menggantikan dana darurat dan dana darurat bisa digantikan untuk dana pendidikan, karena menurut aku tadi kalau nya ya mau nggak mau kita harus ngeluarin itu jadi dua expense yang berbeda, dua beban yang berbeda. Dua pos yang beda, betul. Iya, jadi menurut aku beda ya. Ketika kita udah spend dana pendidikan, kita emang harus mau nggak mau ngeluarin dana darurat itu gitu. Karena namanya aja kan dana darurat. Yang memang sebetulnya tricky itu adalah teman-teman tuh jarang banget mau nabung dana darurat, karena menurut teman-teman, ya kan biasanya aku juga sering nanyain orang gitu ya, si dana darurat ini memang kita kan nggak pernah tahu ya daruratnya tuh apa dan seperti apa gitu. Apalagi teman-teman yang mungkin ya nggak pernah ngalamin misalnya keluarganya sakit atau misalnya harus membiayai A, B, C gitu. Pasti teman-teman akan kayak, dana darurat mah bisa dipakai untuk A, untuk B. Padahal sebenarnya gunanya dana darurat itu memang untuk disimpan, diendap gitu ya, dan kita nggak usah lihat. Makanya sebenarnya ketika teman-teman ngeluarin dana pendidikan, dana darurat, dana pensiun, itu bener-bener posnya tuh udah bercabang tuh, udah kayak misal sendiri, harus dipisah. Betul. Yang lain dan yang lain menggantikan yang satu, kalau menurut aku. Betul. Jadi boleh aku tambahin sedikit ya. Jadi dana darurat dan dana pendidikan is two kind of different post. Itu harus dipisahkan sewaktu kalian mendapat pemasukan gitu ya. Karena apa? Dana pendidikan itu ya setiap tahunnya kita tahu ya, namanya sekolah anak setiap tahun masih ada sedikit kenaikan. Begitu juga pula dengan dana darurat, kegunaannya benar-benar untuk emergency only ya, emergency only. Misalnya sesuatu terjadi dengan keluarga kerabat atau kita sendiri yang misalnya perlu kita keluarkan dari situ tanpa mengganggu-gugat pos-pos yang lain, bukan hanya di pos dana pendidikan, atau pos-pos yang lain juga tidak diganggu-gugat, karena ini relatednya nanti sama anak kita nih gitu kan. Kalau itu keambil, wah repot. Ini hal ini soalnya terjadi banget nih sama aku hari ini, karena aku baru menyelesaikan ini Ayu, sekolah anakku SD, jadi ini related banget nih sama kalian ya kan. Udah masuk SD tiba-tiba jebret gitu kan keluar, tapi karena aku udah posting jadi kita nggak terlalu kayak berat banget gitu. Ya udah, itu udah emang harus kita keluarkan aja, dari awal kita udah siap gitu ya. Oke nih, Hadito dan Kayun menurut aku bagus nih. Selama pandemi ini gitu ya, bagaimana sih Kak Ayu dan Kak Dito mengatasi khususnya keseimbangan finansial keluarga? Ya ini pasti berbeda ya, untuk mungkin ini related juga sama sahabat LPS sekarang dalam kondisi pandemi yang mungkin masih banyak ketidakpastiannya. Silakan Ayu dan Dito. Pas pada saat pandemi sebenarnya aku bisa bilang bahwa kita berdua tuh sebenarnya beruntung sih, Mbak Gia, karena apa? Kita memang ada pekerjaan yang mostly itu digital gitu, dan pada saat itu kan teman-teman juga tahu sendiri lah ya, kita semua digital, semuanya online gitu. Jadi sebenarnya untuk pada saat ini nih pandemi sebenarnya itu nggak terlalu affected ke kita. Tapi memang kita yakin karena kita juga punya bisnis ya di F&B, itu benar-benar jeblok banget, apalagi yang namanya PPKM tuh level A, B, C, 1, 2, 3 yang mempengaruhi bisnis kita sendiri gitu. Jadi intinya sebenarnya kalau dibilang gimana sih pandemi, gimana sih mengaturnya, jadi intinya apa yang kita kerjain ini banyak line-nya, sampai yang online ada, yang offline ada, yang ini ada, yang itu ada. Jadi istilahnya kita memang akhirnya oke nih, mantep juga nih kalau misalnya ada apa-apa di A, kita masih ada cadangan yang lainnya. Jadi istilahnya kayak listrik gitu ya, kalau semuanya paralel, jeblok mati, semuanya mati. Nah ini nih ada aliran-aliran yang kita memang udah paham bahwa oke, kalau yang ini nanti mati, kita bisa hidup dari yang
offline. Sampai Oke. kita banget banget ini bahagia. Nanti suatu Iya. saat tahu ya kayak ada kiamat dalam dalam sistem internet gitu. Misalnya kita nggak Iya. bisa Iya. ngapa-ngapain digital, kita pun Iya. oke deh, kita cari yang ini nih Dit, yang untuk menjadi cadangan dan lalala segala macam. Jadi intinya kita selalu bersiap aja sih, karena kan namanya hidup dinamis ya. Kita nggak bisa Mm-mm. ngandelin Ya. terusan, kita nggak bisa ngandelin offline terus-terusan. Jadi intinya selain kita terus bekerja, terus berinovasi, tapi kita udah siap-siap nih kalau seandainya nanti ada perubahan, ya kita harus mau nggak mau ikutin gitu. Karena kan pandemi ini juga membuat kita mau nggak mau ya, akhirnya kan, Betul. oh gencar nih digitalnya, tadinya kita kayak ogah-ogahan, kayak aduh kalau lagi Iya. males, ada pandemi, wah digital naik nih, mau nggak mau kita gencar di digital. Menyesuaikan Yes, kurang lebih seperti gitu. itu. Intinya Jadi kan. Ya. banyak turunannya, harus punya banyak aktivitas, banyak turunannya, harus Mm-mm. banyak kerjain hari ini gitu ya. Ya mungkin tadi Ayu bilang di satu sisi pas di offline kita juga sebagai musisi mati Iya, gitu, nggak ada benar-benar yang benar. Ya. yang ngajung gitu ya, atau kita Ya. sebagai penulis gitu ya, Kita beda buku nggak ada beda ada buku beda ya. buku gitu ya. 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 Tapi ya itu benar, kita tuh nggak stop gitu, Pak. Itu yang kita harus lebih berpikir lebih keras, berpikir lebih Yes. cerdas gitu, kerjain yang Bisa bisa dikerjain. dikerjain gitu. Jadi Oke. istilah kerja capek memang capek gitu, tapi Iya. ya menikmatinnya gitu. Iya. Makanya Iya benar. ayo apalagi nih, kalau kalian masih bisa bengong main Instagram, berarti itu belum itu belum Belum penuh. maksimal. Kayak oh iya deng, masih oh bisa lala gitu, belum. Berarti Heeh. ngapain lagi ya gue, itu yang harus teman-teman pikirin sih. Benar-benar kerja keras, terus alert ya dengan segala kedinamikaan ini gitu ya. Terus tadi juga Ayu juga menyampaikan gimana Ayu bisa memitigasi risiko-risiko. Oke, yang ini kalau ini nanti udah Oh, kurang potensial lagi, cari lagi di sektor ini, cari lagi di sektor ini. Menurut aku komunikasi pasangan tuh harus seperti itu ya. Jadi bisa ngelihat ke depan 5 tahun, 10 tahun ke depan. Kita mana pernah tahu ya ada pandemi gini ya, Yu ya. Tiba-tiba ada pandemi, ya kan? Mungkin after this pandemi harus apa lagi yang kira-kira lebih potensial sektornya. Oke, nice. Mana lagi ya? Terakhir mungkin. Oke. Oke. Kak Ayu dan Kak Dito, apakah perlu menyiapkan proteksi atau asuransi untuk keluarga? Oke. Kalau untuk asuransi sendiri, sebenarnya kalau misalnya dibilang suka banget atau misalnya apa ya istilahnya, kan ini kita ngomongin instrumen perbankan nih, ada yang kayak kita suka banget, kayak misalnya aku suka banget sama deposito, rata-rata deposito. Nah, balik lagi ke untuk asuransi, aku nggak juga bilang no way, nggak sama sekali, nggak perlu, nggak juga. Aku juga ada asuransi, memang aku nggak yang kayak pokoknya asuransi apa asuransi, ada juga kan yang kayak gitu kan. Iya. Sama seperti pos pekerjaan, instrumen keuangan pun, instrumen investasi pun aku bagi ke pos-pos yang banyak, supaya tadi aku bilang kalau misalnya satu ada apa-apa, yang lain saling nge-backup gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya untuk dibilang asuransi, ya yes kok gitu, ada, kita punya gitu, tapi memang nggak mainly atau dominan ke sana gitu. Beban asuransinya tak sebesar deposito gitu. Iya, istilahnya preminya kayak standar-standar aja lah, kan ada yang premi besar banget. Iya. Untuk asuransi, aku preminya nggak terlalu besar, tapi aku juga punya tabungan yang emang aku sisihin untuk dana darurat yang tadi. Seperti itu. Oke. Jadi bisa kita simpulkan jawabannya asuransi perlu, tapi disesuaikan dengan kebutuhan. Benar banget. Mungkin udah gak kerasa banget, udah 1 jam, tapi aku pengen banget dapet tips dari Ayu sama Dito buat keluarga muda, buat pasangan muda nih yang baru mau membangun keluarga. Ujangan-ujangan apa sih untuk pengelolaan keuangan nih dari kalian? Buat sahabat Alpaya, silahkan. Kalau aku banyak banget tuh konsep lebih baik minta maaf daripada minta izin. Itu kayaknya kalau di berlaku nih. mendingan minta izin.
Minta Maksudnya izin dong mendingan ya. minta izin. Karena itu tadi mungkin kita punya cheat komunikasi. Jadi saat minta izin tuh yang dipikirin ini gimana ya balikinnya gitu loh. Jadi serang aja. Jadi beb aku mau beli ini nih, Cak aku mau beli ini nih. Lo gimana ya kita ini bisa ngapain ya gitu. Oh iya nih. Oh bisa ikut maraton, lo bisa ikut ini. Oh ini bisa ini. Nah gitu loh. Jadi Ya, izin itu ya. membawa berkah buat gua. Jadi Mm-mm. buat teman-teman sekali lagi komunikasi sama pasangan kejujuran itu penting banget menurut kita. Yes, Dan, yes. apa ya kalau disamain juga belum tentu sama. Kita tuh selalu bilang gitu Mbak. Belum Ya, tentu apa yang kita dapat nih sama. Cuman kalau komunikasi kayaknya itu jalan yang paling baik untuk punya hubungan rumah tangga yang baik sih. Gitu. iya, iya, betul, betul. Kalau Ayu apa? Oke, kalau dari aku, berhubung kita ngebahas tentang keuangan keluarga, pastinya kan keuangan itu ada kata uang di Uang, dalam. betul. Iya, iya. Ada kata lain. Keuangan. Jadi istilahnya gini, Keuangan. dari awal gitu ya, atau misalnya denger bahwa kayak, oke gimana sih mengatur keuangan? Aduh aku boros nih dan lain segala macam. Yang dibahas itu kan si uang ini gitu. Nah, menurut aku mengatur keuangan itu penting banget. Penting banget. Tapi kita jangan pernah jadi menuhankan atau menitik beratkan pada uang itu. Oke, uang, uang, uang gitu. Istilahnya kayak memang harus diatur, tapi kita juga kan sistem kayak nothing tulus. Dalam artian semua tuh hanya titipan gitu loh. Nah, Istilahnya Ya. ini mungkin nggak ada di kelas di SKS Ekonomi. gitu ya. Tapi menurut aku beneran deh. Ingat. Kadang kita nyari, aduh nyari Apa minimart di mana nih? Nyari apotik kemarin kok nggak ada gitu. Kan kita nggak Iya. nyari, akhirnya ketemu terus apotik. Sama kayak uang, menurut aku ketika kita konsennya uang, uang dan uang, menurut aku itu akan jadi nggak, istilahnya apa ya, uang juga nggak mau sama kita gitu, karena kita nyariin banget. Dan ketika Iya, kita iya. itu nanti kita malah jadi stres gitu. Nah, kita berdua Oke. sistem bahwa oke, kita nafas, uang ini memang ada, kita kelola dengan baik. Tapi seandainya entah misalnya kita berbisnis terus uangnya gagal, hilang, habis, kita berpikir emang tadi aku bilang, udah kita earn more aja. Kita hasilkan lagi. Nggak usah fokus di hilangnya, karena hilang itu udah pasti berarti bukan milik kita kan, sesimpel itu kan. Iya, iya, iya. Di sini jangan pernah menuhankan atau jangan pernah menitik beratkan sama uang itu sendiri. Tapi gimana caranya kalau kita dapat uang itu kita anggap aja sebagai amanah, kita kelola dengan baik. Mudah-mudahan nanti perputarannya juga berkah dan bisa bermanfaat buat banyak. Semua itu hanya titip. Benar, benar, benar. Semua itu hanya titipan. Bagaimana pintarnya kita ya mengelola titipan itu. Benar nggak sih? Oke. Thank you banget Dito sama Ayu. Aku cuman selipin aja tips-tips untuk finansial keuangan nih untuk keluarga muda. Ya tadi Ayu juga sama Dito cerita harus diskusikan keuangan dengan pasangan ya. Jujur, terus membuat alokasi dan memprioritaskan kebutuhan. Seperti tadi Ayu juga udah bilang, pos-posnya juga Ayu yang nentuin dan Ayu yang kelola. Terus Ayu punya dana darurat, Ayu punya instrumen-instrumen simpanan ya, yang Ayu tahu risikonya seperti apa. Ayu punya tabungan, makanya Ayu nggak pernah ragu nabung dan deposito karena Ayu tahu ada LPS yang jamin. Nah, terakhir mungkin ada instrumen investasi atau tadi cerita-cerita ya, Ayu punya aset-aset. Nah, itu juga disesuaikan dengan kebutuhan dan apa yang kalian punya. Jangan dipaksain gitu ya. Kalau di viral ini cobain gitu. Tapi berdiskusi dan sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Oke, Ayu, Dito, terima kasih banget. Diskusi sore kita hari ini seru banget. Sahabat LPS, thank you banget juga udah diskusi sama aku sore ini. Thank you, sukses buat kalian, bisnisnya, pekerjaannya. Sehat selalu, stay safe. Nanti aku mau kalau aku ke Bali, aku mampir ke kafe kalian ya. Siap. Thank you. Insya Allah. Terima kasih. Salam berskala ya. Bye. Thank you. Nah, sahabat LPS, bye. Aku nih ya. Aku ini ya. Aku end ya. Stay safe. Thank you, Dito.